Imam Hanafi 99 kali mimpi bertemu Tuhan. Hadirin sekalian yang kita hormati, di mana pada hari ini hari Sabtu yang kita maksudkan ialah hari Sabtu dimulai tanggal 12 Jumadil Akhir tahun 1430 Hijriah bersamaan tanggal 6 Juni tahun 2009 Masehi. Kita akan membaca dua kitab. Pada hari Sabtu kita akan membaca dua kitab. Satu di antaranya ialah kitab Tajalli. Yang kedua yaitu kitab yang bernama Insanul Kamil. Insanul Kamil. Jadi saya yang membaca lebih dahulu untuk kitab Tajalli. Nanti seterusnya oleh Kiai kita Haji Umar meneruskan tentang Insanul Kamil. Jadi dua kitab ini penting untuk tasawuf kita pelajari. Sebelum kita baca kitab ini, kita lebih dahulu menjelaskan berkenaan dengan fadilat ilmu. Fadilat ilmu itu begini. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Tapi riwayatin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan perempuan. Lalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan. Jadi saya akan bacakan dulu fadilat hadis ini, perlu untuk kita perhatikan. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Wudu majlisi ilmin afdalu min salati alfi rakaatin wa syuhudu alfi janazatin wa iyadatu alfi maridin." Ini disebut dalam kitab Sayyidus Salikin halaman 239, yang artinya hadirnya di majelis ilmu seperti ini itu lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Jadi kita hadir di majelis ilmu lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, dan lebih afdal hadir 1000 jenazah, dan lebih afdal menyambangi atau ziarah 1000 orang sakit. Itu fadilat. Karena apa? Karena Nabi mengatakan majelis ilmu itu kebun surga. Jadi disebut dalam hadisnya, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha." Artinya apabila kamu lalu di kebun surga, farta'u, mengambillah manfaat faedah dalam kebun surga itu. Kata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa itu kebun surga? Orang Nabi hilafatu dzikri, yaitu lingkaran orang yang belajar ilmu jelasnya. Orang berzikir menerangkan halal haram, hak batil, petunjuk dan sesat. Itu namanya kebun surga. Sudah. Lalu satu lagi hadis akan saya sampaikan, "Man mata li talibil ilmi mata syahidan." Barang siapa mati dalam menuntut ilmu, matinya mati syahid, diampun semua dosanya. Satu lagi hadis Nabi menjelaskan, "Man mata li talibil ilmi," siapa yang mati karena menuntut ilmu, ya, belum tamat kitab yang dipelajari, belum tamat, ya, ba'atha Allah fi qabri malakan. Allah
Allah mengirim dua malaikat dalam kuburnya, yu'allimani ilmal ma'rifat. Dua malaikat itu mengajari ilmu makrifat, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Kalau ajaran malaikat sekali kita dengar sudah paham. Bukan kita ini kadang paham, kadang tu maklum banyak dosa. Ya. Sudah kita ketahui yang demikian itu anjuran Nabi supaya kita ini menjadi orang yang baik, yaitu disebut lagi alang kebagusnya, di mana sabda Nabi, kun aliman, jadikan dirimu pengajar, au muta'alliman atau pelajar, au mustami'an atau pendengar, au muhibban atau pencinta. Fala takun homitan patahlah, jangan kau sampai ke yang kelima maka binasa kau. Maksudnya pengajar, pelajar, pendengar, pencinta. Kalau kelimanya tu, P-nya tu pengacau dia, pendusta, pengkhianat, banyak macam pasal. Cukup 4. Nah, dalam hal yang demikian itu, saudara sekalian, saya sangat gembira sekali. Satu lagi hadis kita bacakan, julusu sa'atin indal ulama, duduk satu saat macam kita di samping ulama itu ahabbu ilallah wa ahabbu ilallah, Allah lebih cinta kepadanya min ibadati alfi sanatin, daripada ibadat 1000 tahun satu saat. Itu sudah saya bacakan hadisnya. Marilah kita sebelum membaca kitab yang dimaksud tajalli ini, kita Fatihah dulu. Fatihah sekali kepada pengarang, khususnya Al-Fatihah ila mu'alif hadal kitab, pengarang yang fakir yang hina, yaitu Syekh Abdul Rauf Singkali Syabtari, Allahu lahu wa liwalidayhi wa li jamil muslimin, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana nasta'in bihi siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Hadirin sekalian, di mana ini didapati dari Cucung Kiai Umar 19. Itu Cucung Kiai Umar Andi Syarifuddin, Kemas Andi Syarifuddin bin Ibrahim ada di sini. Ditakik oleh Al-Fakir Kemas Haji Andi Syarifuddin Ibnu Kemas Haji Ibrahim Umari Al-Palembani Asyatari As-Samani, nama tarekatnya. Jadi As-Sattari Al-Palembani. Yang mentasihnya itu saya sudah dimasuk nama saya di situ. Yang yaitu Fakir Muhammad Azhari Ibnu Muhammad itu bagus. Jadi saya membacakan kitab ini banyak untuk sebagai penjelasan, perlu dengan penjelasan. Jadi tidak kita baca saja, kita perlu pengertian. Yaitu pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini akan saya sampaikan dulu kepada hadirin sekalian. Ada satu hadis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala itu ada disebut hadis, ada disebut firman. Kalau hadis dari Nabi, kalau firman dari Tuhan. Kalau hadis kudusi itu dari Tuhan ke Nabi, gitu langsung. Jadi awalnya itu begini, ya. Zayyana samaa bil kawakib. Allah menghiasi langit yang di atas itu bil kawakib, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada
itu. Wa zayyana malaikat, Allah menghiasi malaikat bi Jibril, dengan malaikat Jibril, pimpinan seluruh malaikat. Malaikat Jibril itu kalau menurut aslinya ada 600 sayap. Dari satu sayap ke satu sayap dunia, 600 kali dunia. Nyelam di suatu laut, apabila timbul tetesan-tetesannya itu jadi malaikat. Jadi malaikat-malaikat. Tidak terhitung banyaknya malaikat. Jadi dihiasi malaikat dengan Jibril. Wa zayyana al-jannah, juga dihiasi surga bil huri wal qusur, mahligai, air mancur dan tanaman sebagainya. Wa zayyana al-anbiya, dan dihiasi nabi-nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinan segala alam dunia dan akhirat. Kemudian sudah kita ketahui wa zayyanal ayyam, dan dihiasi hari ini. Hari itu hiasannya yaitu biyaumil Jumat. Hari Jumat raja dari segala hari Jumat. Udah wa zayyanal layali, dihiasi malam-malam itu bi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Wa zayyanal syuhur, dihiasi syuhur bulan Ramadan, di Ramadan. Wa zayyanal masajid, dihiasi masjid-masjid itu bil Ka'bah, itu masjid yang nomor satu, adanya Ka'bah di Masjid Mukarramah. Sudah dihiasi lagi, yaitu berkenaan dengan kitab ini dihiasi dengan Al-Quran. Kitab dihiasi dengan Al-Quran, pokok sumber dari agama wahyu yang diterima oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dihiasi lagi Al-Quran itu dengan apa? Inilah Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu supaya dapat kita menambah ilmu pengetahuan untuk kita kaji bersama. Nah di sini kita lanjutkan buka yang sudah ada buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Adapun daripada itu, kalau di dalam kitab yang lain, adapun kemudian daripada itu. Nah, tapi di sini kita tidak menambah, tidak mengurang. Adapun daripada itu, maka ketahui olehmu, hai talib, bahwasanya asal i'tikad, bahwasanya asal i'tikad yang sempurna itu mengiktikadkan bahwa Hak Ta'ala itu laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'un wa lahu kullu syai'in. Saya ulangi, laisa kamitslihi syai'un wa lahu kullu syai'in. Artinya tiada sepertinya suatu daripada pihak zatnya, daripada pihak zatnya, dan adanya juga tiap-tiap waktu daripada pihak asma'nya. Nah, jadi kita ambil dulu pengertian. Kita ulang dalam pelajaran tauhid ya. Tauhidul af'al, tauhidul asma', tauhidus sifat, tauhidul zat.
Jadi tauhidul af'al, tauhid berarti perbuatan. Dalam Al-Quran itu ada dijelaskan kullu yaumin huwa fi sya'n. Tiap hari dalam pekerjaan Tuhan, buatan Tuhan. Jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah juga yang menciptakan perbuatan-perbuatan kamu. Perbuatan kita ini diciptakan Allah. Kita mengakui diciptakan Allah. Perbuatan kita menulis, berjalan, semua perbuatan itu masuk di wa ma ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Satu. Jadi kesimpulan la fa'il illallah. Tidak ada yang membuat kecuali Allah. Itu ya, tauhidul af'al. Kemudian tauhidul asma. Tauhidul asma yaitu nama. Kalau walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada beberapa nama yang baik, kamu sebut nama-nama itu. Ya, jadi asmaul husna dalam Al-Quran itu ada 99. Kalau hafal bagus, kalau tidak hafal jengok jangan. Sebenarnya nama Tuhan ini 1000 di malaikat yang tahu, 1000 di para rasul dan nabi. Nah, 300 dalam Taurat, 300 dalam Zabur, 300 dalam Injil, 100 dalam Quran, 99 dalam Quran. Satu yang tidak ada yang tahu. Satu itu yang memberi berkat. Kalau Tuhan berikan satu itu termasuk mudah-mudahan insanul kamil. Nah, sudah kita tahu. Jadi tauhidul asma nama. Datuk Adam itu diajari Tuhan ilmu laduni, segala nama tahu. Nah, sudah, asma itu nama ya. Kemudian sifat kodrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Itu sifat ma'ani. Apabila kita paham dalam pengertian kodrat ya, itu sifat Tuhan. Kodrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Kaunu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Jadi nanti kita kaji sifatnya. Nah, tauhid itu sifat, tauhid itu zat yang terakhir 4. Tauhid itu zat ini orang yang sudah dalam pengetahuan la maujud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Nah, ini ya. Jadi hadirin sekalian, saya ibaratkan cangkir ya. Cangkir itu dibuat, siapa yang buat cangkir? Manusia. Tapi itu mazhar, pinjaman. Sebenarnya yang membuat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, itu cangkir yang buat. Namanya cangkir asma. Asma itu cangkir asma. Kemudian sifatnya itu ada yang besar, ada yang kecil, ada warna hijau, ada warna putih ya. Zatnya mana? Beleng, itu zat. Itu supaya mendekatkan paham. Maksud saya supaya dekat paham kita. Oh begini berarti. Misalnya kita nyebut masjid, itu nama yang buatnya fa'il, kembali kepada Allah tapi mazharnya nyata kepada manusia. Masjid nama, sudah itu sifatnya mesti ada yang bundar, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cat hijau, ada yang cat putih, cat hitam, semua macam. Itu sifat ya. Nah, yang dikatakan masjid apa dia? Zat masjid. Supaya kita paham maksudnya, terdiri daripada batu, kita batu, atau daripada kayu. Nah, inilah supaya dapat kita ambil pengertian. Hadirin sekalian, kita ulangi sedikit ya, supaya paham ya, kita biar berulang tak apa, supaya dapat paham. Adapun daripada itu, maka ketahui oleh muhaitar bahwasanya asal etikat yang sempurna itu mengikatkan bahwa hak ta'ala itu laisa kamitslihi syai' wa lahu kullu syai'. Artinya tiada
sepertinya suatu daripada pihak zatnya, dan baginya juga tiap-tiap suatu daripada pihak asma'nya dan tajallinya nyata itu saja. Maka dengan kata ini sayugianya nyalah kita etikatkan bahwasanya Hak Ta'ala itu tiada baginya rupa, ya, tiada baginya rupa yang tertentu. Jadi tiada baginya rupa yang tertentu ya dengan dia, dan harus baginya tajalli dengan barang rupa yang dikendakinya. Imam Hanafi 99 kali mimpi bertemu Tuhan, bertemu Tuhan. Ya Allah, sampai 99 kali. Kalau aku sampai 100, kata Imam Hanafi, aku akan minta kepada Tuhan amal apa yang menyelamatkan manusia di hari kiamat. Cukup malam Jumat 100. Firman Allah, siapa yang membaca kalimat ini, nah itu, aduh, Subhanal abadil abad, Subhanal wahidil ahad, Subhanal fardis samad, Subhana man rafa'at samawati biwalidi amat, Subhana man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca pada ketika mau tidur, itu dibaca bangun dari tidur. Apa artinya? Subhanal abadil abad, maha suci Allah, Allah yang ada selama-lamanya, ada terus, tidak pernah tidak ada. Itu abadil abad. Subhanal wahidil ahad, maha suci Allah yang maha esa, wahid. Subhanal fardis samad, maha suci Allah yaitu sendirian, fardus, somad yang dihajati. Subhana man rafa'at samawat bighairi amat, maha suci Allah yang menjadikan langit, yang menjadikan langit, maha suci Allah yang menjadikan langit bighairi amat, tidak pakai tiang. Kalau kita sudah ngaji kitab Insanul Kamil, siapa yang nyanggo langit? Yang nyanggo langit ini Insanul Kamil. Itu mau dikaji. Jadi penghabisan pengajian Insanul Kamil, sudah itu kita baca nanti Wahdatul Wujud. Bahagia kalau kita dapat membaca dan mendengar ini. Sudah itu kita baca yang kalimat tadi, mau tidur sekali, bangun dari tidur sekali. Mungkin sudah ada semua, ada ya. Kalau belum ada di rumah. Kagetku, dengan habis ngaji get kunci. Ya, sudah itu. Jadi kita teruskan kata Kyai Umar, ya. Laisa kamitslihi syai', wa syai'u la ghairuhu. Wa syai' itu sesuatu, la ghairuhu, tiada lain daripadanya. Maksudnya syai' yang suatu ini tidak lain daripada Allah. Kita nyengok suatu, ingat hati kepada Allah, itu kehendak. Wah, itu gitu. Tapi syai' ini ada dua ya pengertian. Satu, syai' maknanya binasa. Dua, syai' qadim. Syai' yang binasa, kullu syai'in halikun illa wajha. Kullu syai'in, tiap-tiap syai' sesuatu binasa, halikun illa wajha, kecuali zat Allah dengan sifat kesempurnaannya. Sudah. Kalau diambil pengertian lagi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal zat Tuhanmu. Wajah di itu muka, kekal muka Tuhanmu. Ditafsir oleh ulama yang mutaakhirin, wajah di situ manusia. Kekal zat Tuhanmu, Rabbika dzul jalali wal ikram, yang punya sifat kebesaran dan kemuliaan. Nah, sudah syai' bermakna baharu itu. Ada syai' bermakna qadim. Ayatnya am khuliqu min ghairi syai'. Apakah ada suatu
kejadian itu lain daripada syahid. Syahid ini syahid qadim. Jadi jangan coba-coba untuk mengurai hal masalah ini, perlu untuk kita jelaskan. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umur ini masih dapat lanjut, dapat menamatkan kitab ini dan dapat seterusnya. Karena diperhatikan, tapi bukan kita nyumbal, bukan ini, tak boleh. Nyumbalkan kebaikan itu haram hukumnya. Tapi kalau ngomong ke nikmatnya boleh. Barangkali di Masjid Sultan Agung inilah barangkali di Palembang barangkali. Tapi mungkin ada juga yang lain. Nah, itu supaya dapat kita ketahui. Sudah, kita lanjut lagi. Ya, bagiannya tajalli ya. Tajalli itu terang. Tapi nak sampai terang tajalli, paham ketiga macam. Tahalli, takhalli, tajalli. Tahalli, takhalli, tajalli. Apa dia artinya? Tahalli, berpakaian sifat mahmudah. Taubat, sabar, syukur, redha, tawakal, yakin, ikhlas, khauf, raja, zikrul maut. Itu namanya yang disebut tahalli, berpakaian. Sekali lagi, taubat, sabar, syukur, redha, tawakal, yakin, ikhlas, khauf, raja, zikrul maut. Dan jangan dipakai sifat mahmudah. Sifat ujub, riya, takabur, sum'ah, hasad, toma, hubud dunia, syarul kalam, syarul ta'am, kodok, itu tidak bagus. Tapi kalau sudah paham, kita pahami, kita kaji itu, lalu tajalli, itu kendaknya. Nah, ya, sudah. Jadi bagaimana tajalli dengan barang rupa yang dikendakinya. Dengan rupa apa, Bang? Tapi tidak sama dengan segala rupa yang dijadikannya. Dengan rupa yang dikendakinya. Dengan mafhum walahu kullu syai'. Baginya tiap suatu yang tersebut itu. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Nah, artinya telah kulihat Tuhanku pada sebaik-baik rupa. Tetapi jangan kita hakikat akan hak subhanahu wa ta'ala berupa seperti rupa manusia yang baik. Jangan, rupa dia itulah tidak baca nak dibanding. Kalau nur artinya cahaya, cahaya itu tidak bisa diungkap. Apa mak ini, apa mak tidak bisa. Allahu nurus samawati wal ardh. Itu ayat. Jangan lepas daripada ayat. Nah, sudah kita ketahui. Jadi rupa yang baik, karena rupa itu madhal. Rupa itu madhal. Ya. Jadi apa yang terjadi itu namanya madhal. Madhal itu tempat nyata, tempat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Madhal dua bagiannya. Maka tajalli ia dengan nurnya. Apa Tuhan itu nur? Nama nur. Dalam Quran dijelaskan, Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin zujajah karena kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah yakadul zaita yudhi'u walau lam tamsahu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadhibullahu al-amsala lin-nas wallahu wasi'un alim. Itu ayat. Tapi kalau kita hafal bagus, tengok nanti dalam surah An-Nur, mbak pangkalnya ada Allahu nurus samawati. Nah, tapi nur yang tidak bisa begitu-begini diungkap, tidak bisa. Nah, sudah kita tahu ya. Kemudian karena rupa itu mazhar juga baginya, maka apabila tajalli ia dengan nurnya yang syaksani, yang syaksani, ini syaksani yaitu niscaya tiada dapat ia dipandang. Kalau umpamanya nur syaksani itu cemerlang tidak bisa dipandang.
Kalau kita ini kayak Umar ya. Kita nanu akrabu ilahi min hablil warid. Kita lebih dekat kepada Tuhan ya, lebih dekat dari urat nadi ini, lebih dekat. Coba bandingkan. Kalau yang paling dekat tangan ni nak tempel ke mana? Temperin, tak pacak lagi nak nyingok. Itu yang lebih dekat tu. Nah, dia sebut wa yadkul absar wa huwa latiful khabir. Itu sudah, kita teruskan lagi. Maka apabila tajalli ia dengan nurnya yang syaksani cemerlang, ini cemerlang, niscaya tiada dapat ia dipandang, tak banyak mandangnya ya. Dan apabila tajalli ia dengan nurnya yang ghairu sya'na lain daripada syaksani, niscaya dapat ia dipandang, tetapi dengan tiada betapa jua. Mak mana tak baca nguraikannya, tidak bisa diuraikan. Betapa juga tidak bisa. Cuma cukup begitu dengan nur. Pentingnya dia. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu lanjutannya adalah kesempurnaan nikmat di dalam surga itu milik kepada Hak Subhanahu wa Ta'ala. Menilik swarga ni ada apa belum? Sudah ada swarga. Nah, itu yang sudah dilihat oleh Nabi, nanti kita jelaskan. Dan sekiannya pula kita ketahui dan kita etikatkan bagi Allah Ta'ala itu 7 martabat akan datang. 7 martabat. Nah, tanda ini karena kita bagi waktu untuk insanul kamil. Nah, tanda kita akan datang, kita baca nanti ya, 7 martabat. Wallahu a'lam. Lanjut.